Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Dwi Lestari dengan NPM 1617051149. Ingin mempresentasikan jawaban dari soal UTS pemrosesan data terdistribusi. Baiklah, langsung saja ke nomor 1A. Sebutkan dan jelaskan minimal masing-masing 3 kelebihan dan kekurangan sentralis data dan distribute data center. Pertama-tama kelebihan sentralis data center dahulu. Yang pertama, database berada pada sebuah departemen yang saling berhubungan. Yang kedua, perlindungan data berharga. Contohnya, jika ada peristiwa bencana seperti kebakaran, semua data tidak akan berada di satu tempat, tapi didistribusikan di beberapa lokasi. Yang ketiga, peningkatan kinerja. Data yang terletak dekat dengan lokasi permintaan terbesar dan sistem database diparalelkan sendiri, sehingga beban pada database harus seimbang antara server. Atau mungkin juga sebuah beban yang tinggi pada satu modul dari database tidak akan mempengaruhi modul lain dari database dalam database terdistribusi. Selanjutnya kekurangannya, yang pertama keamanan. Basis data jauh harus dijamin, dan mereka tidak terpusat, sehingga situs remote harus diamankan juga. Infrastruktur juga harus dijamin, misalnya dengan menginskripsi jaringan antara situs remote. Yang kedua, ekonomi. Meningkatnya kompleksitas dan infrastruktur yang lebih luas, berarti biaya tenaga kerja harus ditambah. Yang ketiga, adanya sumber daya yang tidak terpakai dan kemungkinan pembengkakan biaya. Selanjutnya, kelebihan dari distribute data center. Yang pertama, pengawasan distribusi dan pengambilan data. Jika beberapa site yang berada dihubungkan seseorang, pemakai yang berada pada satu site dapat mengakses data pada site lain. Contohnya yaitu sistem terdistribusi pada sebuah bank memungkinkan seorang pemakai pada salah satu cabang dapat mengakses data cabang lain. Yang kedua, reliability dan availability. Sistem distribusi dapat terus-menerus berfungsi dalam menghadapi kegagalan dari site sendiri atau mata rantai komunikasi antar site. Yang ketiga, kecepatan pemrosesan query. Contohnya, jika site-site gagal dalam sebuah sistem terdistribusi, site lain dapat melanjutkan operasi jika data telah direplikasi pada beberapa site. Kemudian kekurangan distribute data center. Yang pertama, harga software-nya mahal. Hal ini disebabkan sangat sulit untuk membuat sistem database terdistribusi. Yang kedua, kemungkinan kesalahan lebih besar. Site-site beroperasi secara paralel sehingga lebih sulit untuk menjamin kebenaran dan algoritma. Ada kesalahan mungkin tak dapat diketahui. Yang ketiga, biaya pemrosesannya tinggi. Perubahan pesan dan penambahan perhitungan dibutuhkan untuk mencapai koordinasi antar site. Selanjutnya ke nomor 1B. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis virtualisasi dalam data center. Yang pertama ada VMware. VMware itu sebuah perusahaan perangkat lunak virtualisasi Amerika Serikat. VMware merupakan pemegang pangsa pasar untuk perangkat lunak virtualisasi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1998 yang berpusat di Palo Alto, California. Yang kedua, OpenVZ, virtualisasi pada tingkat OS yang berbasis pada kernel Linux yang telah dimodifikasi, memungkinkan sebuah server fisik untuk menjalankan beberapa instansi yang disebut kontainer. Yang ketiga ada Microsoft Hyper-V, sebuah rule yang ada di Windows Server 2008, menyediakan tools dan service yang bisa digunakan untuk membuat sebuah server virtualisasi. Virtualisasi ini bisa digunakan bermacam-macam pencapaian bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi pengeluaran. Virtualisasi ini sangat bermanfaat karena kita bisa membuat dan memanajemen virtual machine, di mana kita bisa menjalankan banyak sistem operasi pada satu komputer dan menutup sistem operasi tersebut dengan yang lainnya. Yang kedua A, sebutkan dan jelaskan minimal masing-masing 3 perbedaan dan persamaan arsitektur client server dan peer-to-peer. Perbedaannya antara client server dan peer-to-peer,
Dari klien server, yang pertama hanya pengguna yang mendapat izin dari server yang dapat mengakses jaringan. Yang kedua, penyimpanan file terpusat. Yang ketiga, keamanan diatur secara terpusat oleh server. Kalau peer-to-peer, yang pertama setiap pengguna dapat berhubung ke jaringan. Yang kedua, tempat penyimpanannya tidak terpusat. Yang ketiga, keamanannya diatur oleh setiap pengguna. Kalau dari persamaan, yang pertama keduanya merupakan sekumpulan komputer yang saling terkoneksi dengan media transmisi yang tidak terlalu jauh berbeda dan sama-sama bertujuan untuk memindahkan file. Yang kedua, keduanya sama-sama berfungsi dalam membagi koneksi dalam satu jaringan. Yang ketiga, setiap komputer yang terhubung ke jaringan dapat bertindak baik sebagai workstation maupun server. Soal nomor 2B. Apa yang dimaksud dengan komunikasi data asinkronus dan sinkronus? Kalau asinkronus itu komunikasi online tidak langsung, yang merupakan mediasi komputer dan layanan daring dalam terlaksanakannya komunikasi yang dilakukan secara tertunda. Dengan menggunakan media seperti email, forum, dan membaca dan menulis dokumen online melalui World Wide Web. Sedangkan sinkronus yaitu komunikasi online secara langsung, yang merupakan mediasi komputer dan layanan daring dalam terlaksanakannya komunikasi yang dilakukan secara langsung, dengan menggunakan media seperti video call dan chat. Soal nomor 3A, jenis-jenis topologi jaringan dalam distribusi data proses. Yang pertama ada topologi bus. Topologi bus ini merupakan suatu bentuk topologi pada jaringan komputer, di mana setiap komputer terhubung secara linear dengan server atau hostnya, tanpa menggunakan alat bantu atau hardware yang bersifat aktif, seperti hubungan ataupun switch. Jaringan komputer yang menggunakan topologi bus ini menggunakan bus sebagai konektor antar kabel dalam satu jaringan, dan menggunakan terminator pada tiap ujung jaringan, yang dapat mencegah terjadinya kolison data pada jaringan. Yang kedua ada topologi star. Topologi star itu merupakan salah satu jenis topologi pada jaringan komputer yang paling banyak digunakan. Topologi star ini memungkinkan satu server memberikan seluruh data dengan menggunakan hub ataupun switch secara sekaligus. Itu berarti setiap komputer yang berperan sebagai klien akan memperoleh jumlah kecepatan transfer dan juga data yang sama. Yang ketiga yaitu ada topologi ring, yang merupakan salah satu bentuk topologi yang sudah lama ditinggalkan dan juga jarang digunakan. Topologi ring tidak membutuhkan alat jaringan aktif seperti switch ataupun hub, dan tidak juga memerlukan terminator dan bus seperti topologi jaringan bus. Topologi ini hanya membutuhkan koneksi jaringan antar komputer, di mana antar komputer server dengan kliennya akan terhubung menjadi satu siklus jaringan. Yang keempat ada topologi tree. Topologi tree merupakan salah satu jenis topologi yang bertingkat. Dengan menggunakan topologi tree ini, maka dapat dimungkinkan untuk mengkoneksikan jaringan antar komputer dengan hierarki atau tingkatan yang berbeda. Topologi dapat menyatukan beberapa jaringan menjadi satu dengan menggunakan topologi tree. Yang terakhir ada topologi mesh, yang merupakan salah satu bentuk topologi yang paling rumit. Hal ini dikarenakan karena semua komputer dalam topologi mesh saling berhubungan dengan sifat yang bolak-balik. Itu artinya semua data di dalam komputer yang terhubung di dalam jaringan bisa diakses dengan berbagai macam cara dan dari mana saja. Penggunaan topologi mesh ini sangat tidak cocok apabila menggunakan device ataupun komputer yang banyak, karena akan sulit untuk melakukan pengawasan dan juga pengendalian. Soal nomor 3B, jelaskan dan gambarkan cara kerja modem dalam komunikasi data. Berdasarkan fungsinya, modem dapat mengubah sinyal analog menjadi digital, dan sebaliknya, pada saat penyambungan komputer ke kabel telepon untuk dijadikan sebagai internet. Maka komputer akan mengupload atau mengirim data, dan kemudian data pada bentuk digital di mana modem akan mengubahnya menjadi analog yang dikirim dari kabel telepon atau yang lainnya. Lalu modem kembali mengubahnya dalam bentuk data analog menjadi digital. Begitu juga saat mendownload data dengan bentuk analog. Agar dapat ditampilkan dengan seketika, modem mengubahnya menjadi digital. Inilah yang menyebabkan mengapa internet di seluruh dunia saling dapat berinteraksi baik satu sama lain.
Soal nomor 4A. Apakah peranan keamanan data dalam pemrosesan data terdistribusi? Keamanan data sendiri yaitu sebuah prosedur yang dengan dukungan dari regulasi dan teknologi untuk melindungi data dari perusahaan data. Maksudnya perusahaan data, modifikasi data, serta penyebaran data, baik yang disengaja maupun tidak. Sedangkan pemrosesan data terdistribusi yaitu sekumpulan peralatan pemrosesan yang saling terhubung melalui jaringan yang mengerjakan tugas-tugas tertentu. Jadi, dapat dikatakan bahwa keamanan data sangat dibutuhkan untuk pemrosesan data terdistribusi. Karena jika tidak ada keamanan data, maka pemrosesan data terdistribusi sangatlah rentan. Satu kerusakan data saja dapat berdampak ke semuanya. Karena pemrosesan data terdistribusi saling terhubung satu sama lain melalui jaringan. Soal nomor 4B. Apa yang dimaksud dengan enkripsi, private key, dan public key? Enkripsi didefinisikan sebagai satu langkah untuk mengamankan berita, pesan, informasi dengan cara mengubah pesan tersebut ke dalam sistem kode yang jika dibaca tanpa pemecahan akan menjadi kata yang tidak bermakna. Sesuai namanya, private key berarti rahasia dan hanya diketahui oleh pemiliknya. Sedangkan public key tidak dirahasiakan oleh pemiliknya, karena siapapun boleh mengetahuinya. Soal nomor 4C, berikan ilustrasi menggunakan enkripsi data pada pengiriman pesan. Teknik enkripsi end-to-end merupakan teknik pengenkripsian pesan yang dilakukan pada saat pesan akan dikirimkan dan kembali dideskripsikan pada saat pesan sampai di tujuan atau si penerima. Dengan sistem enkripsi end-to-end ini, pengguna WhatsApp tentunya tidak perlu mengkhawatirkan privasi mereka. Pihak pemerintah ataupun kepolisian juga akan sulit untuk memata-matai percakapan yang dilakukan oleh pengguna, karena semua pesan dan data yang dikirimkan merupakan kumpulan kode yang telah terenkripsi dan tidak dapat dimengerti. Kode tersebut hanya dapat dibaca pada perangkat penerima pesannya saja, sehingga pihak ketiga secara otomatis tidak dapat menyadap percakapan di WhatsApp. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.